Halo semuanya, aku Zaya, Aku Aisyah. selamat datang di podcast kita. Semoga yang lagi nonton hari ini lagi nggak dikejar deadline ya. Atau kalau misalnya jadi kejar deadline juga, video ini bisa jadi salah satu alasan produktif. Udah. Waduh, jangan contoh ya, jangan contoh teman-teman. Iya, jadi contoh deh, walaupun saya juga sering kayak gitu ya. By the way, ngomong-ngomong soal tugas, deadline, revisi, praktekum, organisasi, dan segala bentuk perkuliahan, pernah nggak sih kalian merasa capek? Bukan karena fisik, tapi karena pikiran. Kalau misalkan saya sendiri sih pernah ya, kayak kita baru bangun tidur nih, tapi udah ngerasa capek, padahal belum ngapa-ngapain. Terus tugas belum banyak, tapi kepala udah penuh. Sama kayak berarti apa sih? Atau nih tiba-tiba panik pas buka grup kelas, tiba-tiba ada kalimat yang diawali dengan selamat malam. Wah, horor sekali gak sih Teh? Horor banget sih, itu pasti pertanda ada tugas yang harus kumpulin besok pagi. Nah, karena dari itu di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, Apa kita, Zara? yaitu kesehatan mental. Dan tentunya kita nggak akan ngobrol sendirian ya di sini, teman-teman. Kita akan dibersamai dengan narasumber yang cantik jelita yang akan membantu kita untuk lebih memahami terkait dengan kesehatan mental dengan lebih santai tapi lebih mudah juga dipahami. Begitu, langsung kita panggil aja kalian narasumber kita. Halo Teh. Oke, halo semuanya. Hai Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum makasih ya udah undang aku untuk datang ke podcast hari ini. Makasih juga ya Teh sudah menyempatkan waktu buat sih kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mungkin dari Tetehnya boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Risa, aku dari komunikasi. Dan aku juga sama kayak teman-teman semua ya di sini. Aku juga sama mahasiswa yang memang telah mengalami stres dan tekanan perkuliahan. Jadi di sini aku akan sharing aja pengalaman pribadi aku. Wah, berarti pas banget nih ya Teh. Karena jujur mahasiswa itu kita bukan cuma belajar mata kuliah aja, tapi juga belajar bertahan hidup, Belajar mengatur waktu, belajar mengatur emosi. dan belajar menempatkan kita sesuai dengan ekspektasi kita sendiri. Aduh, kok jadi malah curhat ya ini ya. Kalau misalkan kayak gitu, kita langsung aja masuk ke pembahasan utama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi seru-seruannya. Sesi apa tuh, Teh Zara? Sesi curhat atau fakta. Oke. Oh iya, jadi Teh nanti kita akan nyebutin beberapa situasi yang sering dialami sama mahasiswa nih. Terus nanti Teteh menjelaskan apakah itu tuh masih wajar atau sudah perlu diperhatikan. Oke, siap? Oke, siap. Yang pertama, tiap lihat notifikasi grup kelas langsung deg-degan. Oke. Kalau menurut aku itu masih hal yang wajar ya. Karena aku juga kadang kayak gitu kayak langsung ada apa nih gitu ya. Ada informasi apa lagi gitu. Jadi menurut aku itu masih hal yang wajar. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa terus takut, terus cemas setiap ada hal yang seperti itu gitu ya, tiba-tiba notifikasi muncul langsung takut yang terus-menerus berkelanjutan, itu mungkin kita harus bisa mengelola stres kita dengan lebih baik lagi. Jadi kita lebih belajar untuk mengontrol emosi dan mengontrol tenang gitu. Oh, berarti masih di batas wajar ya Teh? Iya, masih batas wajar. Nih, yang kedua nih, deadline masih seminggu tapi paniknya dari sekarang. Ini juga masih sering ya dialami sama mahasiswa. Nah, tapi caranya mungkin kita bisa mengubah rasa panik kita jadi tindakan. Tindakannya seperti apa? Kalau misalkan kita udah ngerasa kayak aduh panik nih, tugas udah banyak banget. Karena biasanya kita tuh pusing atau stres karena kita udah tahu tugas kita banyak. Nah, dari rasa panik kita itu kita coba untuk mengubah jadi tindakan, yaitu dengan cara mencicil tugas-tugas kita gitu ya dari jauh-jauh hari, supaya kita juga di akhir gak kewalahan dan gak stres sendiri gitu. Tapi biasanya kita tuh suka ngerjain tugasnya
Amin 1 jam sebelum deadline. Nah itu tuh yang bisa bikin pusing tuh kayak gitu ya. Atau kita sistem kebut semalam. SKS, istilahnya SKS gitu ya. Lanjut deh. Sering merasa capek, kehilangan semangat, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu jangan diabaikan teman-teman. Karena itu kan jadinya juga udah mengganggu hubungan sosial kita juga dengan orang lain. Terus juga itu bisa dampaknya bisa jadi nilai segala macam gitu. Jadi itu mungkin jangan diabaikan karena kita juga bisa tadi kebulan sebelumnya kita bisa cari orang yang profesional gitu untuk mendengarkan cerita kita. Kalau memang kita juga belum ada nih orang yang bisa kita percaya, mungkin bisa langsung aja datang ke orang yang lebih profesional. Nah, berarti itu perlu tindakan ya Teh? Iya, kita perlu tindakan. Jangan bertindak sendiri ya. Iya, betul banget. Nah yang terakhir mungkin ya Teh, kita langsung masuk aja ke tips. Dan katanya boleh dong kasih tips sederhana yang bisa kita lakukan nih sebagai mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan kuliah, di tengah kesibukan UAS nih. Iya. Sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakuin ya. Yang pertama itu kita tadi jangan mendem sendirian. Karena kita di sini nggak sendirian. Kita percaya bahwa banyak orang yang peduli sama kita kayak gitu. Terus juga yang kedua kita bisa lakuin aktivitas kita yang memang kita suka. Misal olahraga, nonton film, baca buku, novel gitu ya, buat refreshing juga gitu ya. Terus yang ketiga istirahat, karena banyak nih mahasiswa yang ngerasa bersalah ketika mereka itu istirahat. Padahal istirahat juga merupakan suatu produktivitas gitu. Misalnya ya, kalau misalkan kita lagi ngerjain tugas dan kita dipaksa untuk ngerjain terus tanpa ada istirahat, ditakutkannya tugas kita hasilnya jadi gak maksimal. Itu kan jadinya mengurangi rasa produktivitas kita juga gitu ya. Dan aku sebut terus gue berarti Teh kalau rebahan boleh dong. Sebenarnya rebahan boleh ya teman-teman, karena itu juga masuk dalam produktivitas. Tapi bukan berarti rebahan dari pagi sampai malam, karena itu juga akan sama aja gitu ya. Jangan ya Teh Zara, itu bukan bagian dari produktivitas tapi meninggalkan produktivitas. Iya gitu. Betul banget. Aduh ketawa dong. Teh, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, sebenarnya apa sih kesehatan mental tuh? Kalau misalnya kita mendengar istilah kesehatan mental, itu tuh biasanya orang-orang langsung menuju ke arah gangguan psikologis gitu ya. Padahal kesehatan mental sendiri itu perlu di kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Kenapa? Karena menurut WHO sendiri, kesehatan mental itu merupakan kondisi di mana kesejahteraan mental itu yang membuat seseorang menjadi semakin lebih berkembang dan lebih baik terhadap lingkungan sekitarnya atau aktivitas sehari-harinya. Berarti kesehatan mental tuh bukan cuma soal gangguan mental aja. Betul. Kalau misalkan di kalangan mahasiswa nih Teh, apa sih yang paling sering menyebabkan faktor yang stres itu gitu? Oke. Kalau misalkan dari pengalaman aku pribadi dan yang aku lihat juga nih dari teman-teman lingkungan kampus gitu ya, sebenarnya faktornya cukup beragam. Yang pertama itu tentunya karena tugas yang menumpuk, tugas banyak, terus juga nilainya berdekatan ya gitu ya, terus juga nilai atau IPK yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya, harus tinggi segala macam. Terus juga misal ada masalah pribadi juga gak menutup kemungkinan kita akan tidak stres gitu ya. Dan yang tadi aku sebutin itu juga bisa memicu kondisi psikologis yang semakin gitu. Tapi di antara semua yang tadi Teteh sebutin ya, terus tiba-tiba kita sebagai anak rantau nih, dompet udah tipis tapi belum dapat kiriman yang lengkap. Itu kan dia lengkap ya Teh? Itu pakai lengkap. Apalagi kalau misalkan nih malam-malam tiba-tiba notifikasi muncul, ada tugas homework padahal kita mau tidur. Nah itu makin pakai lengkap lagi. Guys sabar, kakak mau tidur dulu, boleh nanti aja besok. Oke. Nah, Pak Teh, mahasiswa tuh pasti semua pada berasa best ya. Tapi nih Teh, bagaimana cara membedakan stres yang masih normal dengan stres yang kondisi yang sudah tidak akan diperhatikan gitu berlaku. Kalau stres itu kan kita tahu ya, stres itu hal yang sangat wajar gitu. Tapi kalau misalkan stres itu udah memicu produktivitas kita jadi berkurang, terus juga kita jadi antisosial, jadi kita tuh malas bertemu sama orang lain dan jadi malas melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Nah, menurut aku itu jangan diabaikan karena itu mungkin harus kepada
kekurangan profesional gitu. Kita bisa cari bantuan gitu, karena mencari bantuan itu kan bukan berarti kita tuh lemah ya, tapi kita tuh peduli pada diri sendiri. Berarti kalau misalkan kita mulai sulit fokus kuliah, susah tidur atau kehilangan semangat, itu emang dalam waktu cuma gitu, itu emang harus diperhatikan gitu. Iya betul banget. Kadang kita juga punya temen yang terlihat biasa aja, padahal sebenarnya lagi banyak pikiran, lagi stres gitu kan. Nah, tanda-tandanya apa yang harus kita perhatikan tuh agar kita lebih peka terhadap kondisi teman tersebut gitu. Oke, kalau misalkan nih biasanya kita melihat teman kita yang biasa ceria gitu ya, kebiasaan dia tiba-tiba dia jadi gabung sama kita berkarya, kita temannya gini, ada sosial gitu ya. Nah, itu harus dilakukan sama kita. Ini kita bisa tanya ke dia lagi ada masalah apa gitu, dan kita juga bisa jadi orang yang bisa dipercaya gitu sama dia. Karena biasanya teman-teman kita yang sedang mengalami gaung gitu ya, nah itu kan butuh didengar gitu, butuh dicari solusinya seperti apa gitu. Kalau misalkan emang dia membutuhkan solusi, jadi kita juga harus aware gitu ya sama lingkungan sekitar kita. Baik begitupun kita, kalau misalkan ibu merasakan hal seperti itu, kita coba untuk bercerita ke orang-orang yang memang kita percaya. Gitu. Berarti kuncinya dua nih teman-teman. Yang pertama, aware sama lingkungan. Yang kedua, itu harus Peduli sesama lingkungan. dan jangan ngerasa sendiri ya teman-teman. Betul sekali. Oke teman-teman, jadi dari obrolan hari ini kita belajar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan menjadi mahasiswa yang produktif bukan berarti kita harus kuat setiap saat ya teman-teman. Iya betul banget, dan kita juga sebagai mahasiswa jadi gak perlu ya untuk membandingkan diri kita dengan teman-teman kita yang lebih produktif, yang kelihatannya lebih hebat, lebih kuat gitu. Yang paling penting itu adalah kita memahami batas diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, dan juga berani untuk berbicara dan bercerita kepada orang lain jika memang diperlukan gitu. Karena yang paling penting itu juga kesehatan mental kita, karena yang dibutuhkan kita juga bukan hanya kesehatan fisik loh, tapi kesehatan mental juga perlu. Betul sekali teman-teman. Kayaknya pembahasan kali ini cukup berdaging nggak sih? Kan cukup yang berdaging banget nih teh, nggak ada tulang, nggak ada kulit, daging semuanya. Dan tentunya sumber yang itu sangat-sangat Insightful banget ya. betul sekali. Ya. Oke, terima kasih ya Teh sudah menyempatkan waktu di podcast kita kali ini. Sangat terima kasih. Aku juga berterima kasih sama teman-teman udah mengundang aku di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang melihat kita dari balik layar. Tapi pembahasan kita di episode kali ini sudah di penghujung nih. Jadi untuk itu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Atau mungkin selamanya rumahku hanyalah kita, kau dan aku sempurna di mana